Assalamualaikum. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Galuh Pratiwi. Kakak masih berstatus sebagai mahasiswa keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang cegah penularan COVID-19 pada anak. Sebelum kakak mulai ke pembahasan, ada yang tahu nggak apa sih COVID-19 itu? Menurut WHO, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru penyebab berbagai infeksi pernapasan pada manusia. Infeksi virus ditularkan dengan cepat melalui hewan ke manusia yang disebut zoonosis dan juga antar manusia. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu, dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernapasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Nah, COVID-19 ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tetapi tidak melalui udara. Bentuk COVID-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron dan digambarkan kembali, bentuknya seperti virus yang memiliki mahkota. Berikut ini adalah langkah-langkah penerapan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker. Masker sangat penting digunakan orang sakit seperti demam, batuk, dan bersin, atau mereka yang merawat orang sakit seperti tenaga kesehatan. Berikut panduan cara menggunakan masker yang tepat. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik, atau bila tidak tersedia, gunakanlah cairan pembersih tangan minimal alkohol 60%. Pastikan bagian yang berwarna berada pada bagian depan. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Tekan bagian atas masker agar mengikuti bentuk hidung dan tarik ke belakang bagian bawah dagu. Lepas masker yang telah digunakan hanya dengan memegang tali dan langsung buang ke tempat sampah. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila tersentuh, cuci tangan kembali. 2. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Cara cuci tangan dengan 6 langkah pakai sabun yang baik dan benar. Basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air yang mengalir. Ambil sabun kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan secara lembut. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Jangan lupa jari-jari tangan, gosok sela-sela jari hingga bersih. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi mengunci. Gosok dan memutar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Untuk menetapkan social distancing, setiap orang harus menjaga jarak paling tidak 1,8 meter sampai 2 meter. Tujuan dan pentingnya 3M. Protokol kesehatan 3M bertujuan agar masyarakat tetap beraktivitas secara aman, tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Nah, saat pandemi, adik-adik juga harus memperhatikan dan menjaga asupan nutrisi. Asupan gizi seimbang dengan memperhatikan kecukupan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Asupan minum harian juga perlu diperhatikan
karena terdapat penurunan persepsi rasa haus karena tidak merasa haus. Meskipun tidak merasa haus, adik-adik harus minum dengan memperhatikan jumlah air minum sesuai kebutuhan harian. Seperti pada perempuan, 1,6 liter per hari dan laki-laki 1,8 liter per hari pada anak usia 9-13 tahun. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pandemi. Beraktivitas fisik yang cukup. Meski tidak dapat leluasa beraktivitas di luar rumah, tetap lakukan latihan jasmani secara rutin di rumah. Cukup tidur dan istirahat. Upayakan adik-adik dapat cukup beristirahat, serta mencapai kualitas dan kuantitas tidur yang cukup. Lalu, cukup persediaan. Pastikan ketersediaan obat-obat rutin dan barang kebutuhan sehari-hari di rumah. Dan yang terakhir, yaitu cukup perhatian. Perhatian dari lingkungan sekitar, terutama keluarga, sangat dibutuhkan oleh anak. Keluarga merupakan sumber penting kasih sayang, motivasi atau semangat, bantuan, dan interaksi sosial. Adik-adik juga harus memahami dampak jika sampai terkena COVID-19. Pasien terinfeksi virus corona memang bisa sembuh dalam waktu beberapa minggu. Namun, bukan berarti tidak ada dampak COVID-19 jangka panjang yang mengintai. Ada beberapa masalah kesehatan yang dihadapi pasca terinfeksi virus tersebut. Yang pertama yaitu organ rusak. Beberapa jenis organ yang mengalami kerusakan setelah tubuh terinfeksi virus corona adalah jantung, paru-paru, dan otak. Yang kedua yaitu gangguan pada pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi lebih mudah menggumpal dikarenakan virus COVID-19. Artinya, risiko stroke dan serangan jantung meningkat. Tidak berhenti sampai di situ. COVID-19 menyebabkan pembuluh darah bocor. Jika hal itu terjadi, fungsi liver dan ginjal akan terganggu sehingga kondisi kesehatan pun terancam. Dan yang terakhir, yaitu kelelahan jangka panjang. Dampak COVID-19 lainnya adalah merasa kelelahan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak hanya itu, mood dan perasaan pun bisa terganggu. Kondisi itu terjadi akibat perawatan COVID-19 yang cukup berbeda dari perawatan penyakit yang lain. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan, lebih dan kurang kakak mohon maaf. Semoga materi yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.